Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, jadi anakku sekalian, pada hari ini kita mulai pembelajaran, ya, Jadi sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa, dan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Ya, baik. Sebelum kita mulai, saya mau absen dulu. Hari ini yang berhalangan hadir ada berapa orang? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Oh ya, hadir semua ya. Jadi peserta semua 29. Alhamdulillah semuanya hadir, ya? Semua hadir. Nah, sekarang siapkan perlengkapan peralatan Anda semua. Kita mulai pembelajaran, ya. Jadi sebelum kita lanjut, ada yang masih ingat, kita review kembali pembelajaran yang sebelumnya. Ada yang masih ingat pembelajaran yang kemarinnya? Saya, Pak. Oke? Pelayanan adalah suatu kegiatan atau bukan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Berarti pelayanan. Nah, masih ada yang ingat lagi yang selain temanmu tadi? Ya, silakan. Adapun contoh-contohnya jasa transportasi, jasa pelayanan kesehatan, jasa pendidikan, dan masih banyak lainnya. Ya, berarti satu pelayanan, yang kedua adalah contoh pelayanan. Nah, itu contoh-contoh pelayanan. Oke, jadi masih ingat ya. Nah, baik. Jadi materi kita pada hari ini adalah pelayanan prima. Pelayanan prima. Nah, pelayanan prima. Nah, pelayanan prima ya. Itu. Jadi sebelum kita masuk ke pelayanan prima, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah satu, menjelaskan pengertian pelayanan prima. Ya. Yang kedua, memelihara personal hygiene, lingkungan dan perusahaan. Yang ketiga, mendiskusikan penampilan diri atau growing. Ya, penampilan diri, growing. Yang keempat, memelihara presentasi atau penampilan pribadi. Yang kelima, mengidentifikasi tata krama dalam lingkungan kerja. Nah, coba kita perhatikan yang poin pertama. Menjelaskan pengertian pelayanan prima. Nah, ya toh, tadi temanmu sudah mengingat-ingat pelayanan prima. Kemudian bagaimana memelihara personal. Kita punya penampilan, ya. Penampilan berada di lingkungan perusahaan. Yang ketiga, mendiskusikan penampilan diri. Yang keempat, memelihara presentasi atau penampilan pribadi. Dan yang kelima, mengidentifikasi tata krama dalam lingkungan kerja. Itu ya, itu tujuan yang harus kita capai. Oke, perhatikan ke depan. Jadi pelayanan prima yaitu membangun kualitas yang unggul, ya. Ya. Coba diulangi. Pelayanan kepada pelanggan. Intinya ini, nak. Pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan prima, bagaimana pelayanan kita kepada
pelanggan kita. Ya, nah, berikut. Apa itu pelayanan prima? Pelayanan prima definisinya ada komponennya dan ada perbedaan dengan pelayanan biasa. Jadi ada pelayanan prima, ada pelayanan biasa. Pelayanan biasa. Nah, ya. Jadi mungkin kamu pernah mendengar kata-kata, oh pelayanan prima itu. Atau mungkin kamu pernah bilang, ya, biasa-biasa aja pelayanannya. Berarti ada perbedaan di situ, ya toh? Nah, perhatikan, pelayanan prima adalah, coba kamu baca. Pelayanan prima adalah standar tertinggi dalam memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Pelayanan prima adalah standar tertinggi, pelayanan yang paling tinggi, excellent, ya, dalam memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Pokoknya kita layani semaksimal mungkin, sepenuh hati semaksimal mungkin, ya. Nah, berikut komponennya pelayanan prima apa? Coba baca. Komponen pelayanan prima melibatkan kemampuan untuk mendengarkan, memahami, dan memberikan solusi yang tepat kepada pelanggan. Nah, apa komponennya pelayanan prima? Melibatkan kemampuan untuk mendengarkan, memahami, dan memberikan solusi yang tepat kepada pelanggan. Ada yang bisa kasih contoh? Kalau di Alfamart, Alfamidi, kalau kamu lihat pelayanan di sana pada saat masuk, yang masuk ke komponen ini apa? Mendengarkan, kemudian memahami dan memberikan solusi. Pada saat kita masuk di Alfamidi, kita sebagai pelayan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pelanggan. Adek, saya mau obat nyamuk di mana tempatnya? Memberikan apa? Kita mendengarkan dulu apa yang disampaikan oleh pelanggan. Kemudian, dipahami. Tempatnya tadi tempatnya obat nyamuk, di rak bagian belakang. Dipahami dulu. Setelah itu diberikan solusi. Sini mak ibu, mari kita antar ke belakang. Artinya mendengarkan apa yang pelanggan sampaikan ke kita, kemudian dipahami dulu di mana tempatnya dan sebagainya, kemudian yang terakhir solusinya di mana, kita antarkan kepada tempat di mana barang itu ditaruh. Itu ya. Kemudian perbedaan dengan pelayanan biasa, apa bedanya? Nah, coba kamu, ini. Apa perbedaan dengan pelayanan biasa? Perbedaan dengan pelayanan biasa. Pelayanan prima hanya memenuhi harapan, tetapi juga membuat pelanggan merasa dihargai dan dilayani dengan baik. Ya, perbedaan dengan pelayanan biasa. Kalau pelayanan biasa, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau pelayanan prima, pokoknya pelanggan merasa, waduh, luar biasa pelayanannya. Ya, pelayanan prima tidak hanya memenuhi harapan, tetapi juga membuat pelanggan merasa dihargai dan dilayani dengan baik. Nah, bagaimana perasaanmu kalau misalnya kamu sebagai pelayan di Alfamart Alfamidi, kemudian kamu ada pelanggan masuk, kemudian pelanggan kamu layani biasa-biasa saja. Kalau pelanggan menanyakan, "Adek, di mana saya mau beli buah? Tempat buah di mana?" Kalau hanya kalian katakan, "Oh, di sana, Bu. Ibu ke sana aja, Bu." Bagaimana perasaan kalian? Otomatis kan di ibu, aduh, pelayanan kurang bagus. Tapi kalau si ibu mengatakan, "Adek, kalau saya mau beli buah mana ya?" "Oh iya, Bu, sini, Bu. Saya antar, Bu, ya ke tempat buah." Beda kan pelayanan itu? Ya, beda. Itu jadi pelanggan merasa dihargai. Dihargai. "Oh iya, tadi bagus sekali pelayanannya tuh di sana, nantar kasar ke belakang." Di sana tidak bagus, di sana ditanya, "Di mana di sini tempat buah?" Dia hanya tunjukkan, "Oh di sana, Bu, Ibu ke belakang sana ada sana." Kalau kamu bilang, "Oh ya, Bu, sini saya antar ke belakang." Kan itu pelayanan prima. Bagus pelayanan. Itu ya. Berikut. Apa prinsip-prinsip pelayanan prima? Nah, coba baca. Kamu. Memberikan pengalaman pelayanan yang konsisten
sistem yang setiap kali pelanggan berinteraksi dalam bisnis kita. Lanjut terus. Kecerdasan emosional, mengerti dan mempromosikan emosi pelanggan dengan membijaksanakan untuk menjaga kepuasan mereka. Pantang menyerah, terus berusaha memberikan solusi meskipun menghadapi tentang atau keluhan pelanggan. Nah, ada 3 komponen. Prinsip ada 3. Konsistensi, kecerdasan, dan pantang menyerah. Apa? Yang pertama, memberikan pengalaman pelayanan yang konsisten setiap kali pelanggan berinteraksi dengan bisnis kita. Pelayanan yang konsisten. Ya, konsisten. Kemudian, kecerdasan emosional, mengerti dan merespon emosi pelanggan dengan bijaksana untuk menjaga kepuasan mereka. Ada biasakan pelanggan. Misalnya, dia cek buah. Oh, ini buahnya, kok buahnya begini? Ini sudah rusak buahnya. Kamu tidak layak menjual buah ini. Nah, itu adalah keluhan pelanggan. Kira-kira menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Ada yang bisa jawab? Kalau pelanggan bilang, aduh ini buahmu sudah rusak ini, tidak usah dijual ini. Apa yang kamu lakukan sebagai seorang pelanggan misalnya? Ada yang bisa jawab? Apa? Ada? Apa yang kau sampaikan sama pelanggan itu? Oke, silakan. Memberikan pemahaman dan solusi untuk bisa membersihkan kotoran dan bisa membuat yang busuk sama baik. Ya, memberikan solusi kan? Memberikan pemahaman dan memberikan solusi. Oh ya Bu ya, mau maaf Bu, buahnya kami ganti dengan buah yang bagus Bu ya. Nah, sudah, jangan kita terikut dan terbawa emosi juga. Ya kan, biasa kan ada penjual, kalau tidak mau aku belinya mau kok. Kan begitu toh? Oh ya Bu ya, mau maaf. Namanya kan kita kita melayani pelanggan, itu tadi pelayanan prima. Kalaupun ada kamu punya masalah di rumah, tetap kamu happy pada saat menjual. Itu ya. Berikut. Pantang menyerah, terus berusaha memberikan solusi meskipun menghadapi tantangan atau keluhan pelanggan. Contoh ibu-ibu itu kadang biasa kalau belanja kan, kalau ada protes ya toh? Nah, kamu sebagai orang yang melayani ya harus maksimal juga memberikan solusi. Oh ya Bu ya, mau maaf Bu ya. Supaya Bu itu tidak bosan dan mau kembali ke tempatmu untuk belanja lagi kan. Kemudian berikut manfaat pelayanan prima bagi pelanggan. Apa manfaatnya? Perhatikan di atas. Kepuasan pelanggan, hubungan yang baik, tanggapan positif. Ya toh? Kalau misalnya apa manfaatnya bagi pelanggan? Bagi pelayanan prima. 1. Pelanggan merasa puas. Pelayanan prima meningkatkan kepuasan pelanggan, membuat mereka lebih loyal dan mendorong rekomendasi. Kalau kamu bagus dalam melayani, dari awalnya dia hanya beli 1. Oh ya, sini lagi nak. Oh situ lagi. Kalau misalnya kamu, oh Bu ini bagus. Oh bagus sekali ini Bu, saya beli lalu Ibu. Oh bagus sekali ini barangnya. Pelanggan merasa, oh iya ya Kak. Masuklah di kepuasan. Kalau pelanggan merasa puas dengan barang yang dia sudah dibeli dulu, otomatis dia beli lagi. Berikut, hubungan baik. Pelayanan baik menciptakan hubungan saling percaya antara pelanggan dan bisnis. Kalau misalnya pelanggan dan pembeli, pelanggan dan si yang menjaga toko itu sudah bagus hubungannya, otomatis kan hubungan akan terus berjalan. Ya, biarpun kamu di luar mana, pasti selalu ada hubungan baik dengan si pelanggan itu. Berikut tanggapan positifnya. Dengan memberikan pelayanan prima, kita dapat memperoleh ulasan dan testimonial positif dari pelanggan. Pelanggan akan bercerita, ya. Pelanggan akan bercerita kemanapun kamu pergi. Jangan ambil di sana. Tidak bagus di sana, WC-nya kotor sekali. Di sana barang-barangnya banyak sekali yang berantakan. Tapi kalau bagus cara menyusunnya, kemudian teratur dan rapi, otomatis pelanggan akan berikan tanggapan positif. Bagus, oh iya di sana bagus, oh
Di sana bagus sekali, barangnya tertata dengan rapi, kemudian kita tidak susah mencari di mana letak barang itu, ya. Itu tanggapan positif, ya. Nah. Kemudian bagaimana strategi untuk mencapai pelayanan prima? Apa strateginya? Nah, jadi saya akan putarkan video, ya, sebelum kita melanjutkan materi. Nah, Video berikut memberi penjelasan langkah apa saja yang harus dilakukan untuk memberi pelayanan terbaik pada pelanggan tersebut. 1. Melayani pelanggan. A. Teknik dan tata cara komunikasi yang sopan, ramah dan santun dengan pelanggan yang ahlinya. B. Pertanyaan mengenai letak posisi pekerjaan suatu jenis barang dari pelanggan di Jawa Barat. C. Pelanggan yang membutuhkan info detail letak posisi pekerjaan suatu jenis barang yang dibutuhkan diantarkan. D. Informasi lebih lanjut yang terkait dengan harga barang dan diskon yang berlaku bagi pelanggan dijelaskan secara rinci. 2. Menggunakan peralatan dan perlengkapan untuk produk barang yang sedang dipromosikan. A. Banner, point of purchase, atau logo sebagai alat promosi ditempatkan pada tempat yang tidak dilihat dengan jelas dan benar. B. Produk barang yang sedang promosi diperkenalkan kepada pelanggan. C. Segel produk barang promosi diperkenalkan. D. Segel produk barang promosi pertanyaan, tanggapan atau pendapat dari pelanggan digunakan. B. Produk barang promosi ditawarkan kepada pelanggan. pelangganku adalah raja. Nah. Selamat siang, Pak. Siang, Surya. Sabrina, cepat juga ke sini. Ya Pak, Oke, nanti Pak mau jelaskan. Silakan. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Iman akan bertanya. Apa yang dimaksud dengan kompetensi melaksanakan pelayanan pelanggan? baik Pak. Jadi kompetensi pelayanan pelanggan itu adalah sebuah kegiatan melayani pelanggan. Dimulai dari ketika berkomunikasi, mengetahui letak produk dan menginformasikan mengenai harga dan diskon produk yang sedang kita tawarkan. Mungkin Sabrina mau menambahkan? Jadi pada pelanggan menggunakan peralatan produk toko dan Bagus. Untuk lebih jelasnya, Pak Iman punya video. Ya, untuk memperjelas kompetensi. Mari kita saksikan. Kepuasan pelanggan merupakan hal yang utama. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kepuasan pelanggan. Namun yang merupakan ujung tombak perusahaan dalam menjaga kepuasan pelanggan. Cita perusahaan sangat ditentukan oleh sikap kamunya, sikap dan pembawaan yang ramah, bahasa yang tertata, serta kemampuan mengetahui kebutuhan pelanggan. Hal yang sangat penting dimiliki oleh kamunya. Jika ada kasus seorang pelanggan mencari suatu produk yang dimiliki atau yang dicari atau untuk dibeli, maka sikap kamunya dan seperti apa yang harus dilakukan. Kemudian, bagaimana jika produk yang dicari tidak ada
di dalam store atau toko tersebut. Lantas bagaimana memberitahukan promo-promo yang sedang berlangsung? Semua akan terjawab setelah menyaksikan video ini. Mari kita simak. Jadi pelanggan sedang mencari barang ini ya, mencari barang di salah satu Alfamart. Nah, Saya lagi cari tisu, kenapa ya? Untuk umur berapa ya ibu mau berapa? 3 tahun. Oh, ibu biasanya pakai merek apa? Karena di sini ada beberapa merek idola ada nggak? Kebetulan ibu kita lagi kosong, tapi kita punya produk lain. Nanti saya akan nanti produknya kosong tapi dia punya produk lain. nih ibu, namanya Nakunyok. Iya, saya beli mbak. Produknya kosong tapi dia tawarkan produk lain lagi. Wah, iya mbak. Ini dari harga 22.500 turun jadi 15.000. Wah, menarik tuh mbak. Boleh deh saya bilang semuanya. Ini belum mati ya bu ya? Ya. Ini untuk expirednya ya ibu 12 Oktober 2022. Oh iya. Makasih mbak. Makasih ya ibu. Ya. Kalau kita menyaksikan video sebelumnya, jelas terlihat bahwa sangat penting mengetahui kebutuhan pelanggan untuk menentukan produk apa yang cocok baginya. Terlihat juga bagaimana seorang tamu niaga peduli atas kebutuhan pelanggan dan dengan sangat ramah melayani pelanggan tersebut. Ketika pelanggan sudah merasakan aman, nyaman, dan percaya. Nah ini saya sini uang musuhnya. Bagaimana menggunakan perlengkapan ya. Ini sebenarnya ini bisa taruh nih. Terus uangnya. Saya ini berapa nih akan itu? Jadi ini adalah salah satu servis pelanggan ya. Ya, gitu. Dan pelanggan itu pada suka, pada beli. Ini contoh produk kita nih, dan kamu harus apa? Apa tahu pelanggan jalannya kita kan nggak tahu. Dan banyak banget rasanya ada coklat sama kopi. Nanti kasih satu-satu, jangan. Kita tawarin. Nah, perhatikan cara melayani pelanggan. Ada juga pelanggan yang begitu toh, cuek toh. Nah. Kamu yang akan bantu tidak mudah benar. Kamu yang baik akan terus berusaha menyempurnakan cara komunikasi. Siang mbak,
Maaf mengganggu ya. Ini kami lagi ada produk baru, namanya One Milk. Nah, ini cocok banget buat mbaknya yang hari remaja. Ini ada berbagai varian rasa, ada rasa coklat sama rasa vanilla. Nah, ini yang rasa coklat, mbaknya bisa coba. Gimana rasanya, Mbak? Enak, Mbak? Bukan cuma enak, Mbak. Tadi perhatikan. Nah, tadi pertama, ada kan pelanggan pertama tadi hanya masuk saja nyosor. Ya, masuk saja. Pelanggan yang kedua sehingga mencicipi. Di mana perbedaannya tadi? Pelayan maksudnya ini, yang pelayan. Pelayanan pertama tadi bagaimana dan pelayanan kedua bagaimana? Ada yang bisa menangkap? Ya? Ya, silakan. Kalau pelayan pertama Pak, cuma pelayan. Kalau pelayan kedua Pak, pelayan prima. Pelayan prima. Pelayanan pertama tadi hanya menyimpan saja ini. Ini kan menyimpan, dia simpan saya di meja toh. Langsung saja masuk. Itu tadi yang ini, yang susu ini taruh di meja saja. Akhirnya apa? Orang saya masuk cuek. Yang kedua, pelayan mulai mengangkat dan menawarkan kepada pembeli. Apa selanjutnya? Perhatikan. Ini menutrisi dan membantu memenuhi kebutuhan aktivitas Mbak. Dia menjelaskan sehingga pelanggan paham. Oh, ternyata yang maksudnya ini. Nah, selain hidup sehat, kita lagi ada promo nih Mbak. Promonya itu mantap banget. Ini setiap Mbak beli dua mainan yang besar, nanti Mbak dapat ayam yang kecil. Hebat juga ya. Saya mau ambil dulu ya. Boleh? Boleh. Mbaknya langsung ke kasir aja nanti kamu siapkan. Ya. Sama. Siapnya. Jadi kalau pelayannya ini, pelayannya bagus dalam melayani, pasti orang beli. Ya. Pasti orang beli. Ya. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Ada beberapa yang bisa dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sebuah promosi. Ada promo apa aja ya Mbak? Dan variannya apa aja ya Mbak? Kita lagi ada promo nih Kak. Ada rasa coklat sama rasa vanilla. Gitu. Ada promonya ya Mbak? Promonya ini kita beli 2 gratis 1. Untuk yang 2 itu yang kemasan besar, gratisnya kemasan kecil Mbak. Gitu. Ya udah, aku mau 2 pilih yang tadi vanilla dan yang tadi coklat. Oke, nanti kamu dengan ke kasir, Mbaknya langsung ke kasir aja. Nah, ini sebelumnya kita minta waktunya sebentar ya Mbak ya. Ini Mbaknya isi data diri sama komisionernya. Boleh Mbak. Ini Mbak. Salah satu pelayanan prima juga ini. Ini udah Mbak. Makasih ya Mbak ya, semoga puas dengan layanan kami. Sebelumnya ini customer. Jadi untuk produknya nanti kami akan kasih langsung ke pasarnya. Di sini Mbak. Ini kamu bantuin ya. Kasih pemasak. Mbak boleh minta data diri juga ya. Kalau punya sebentar. Terima kasih ya Mbak, semoga puas semua yang kami. Dan ini bonusnya ya Mbak, karena beli 2 gratis 1. Iya Mbak. Iya, sama-sama. Sampai takut. Ada komisi pada saat membeli barang 2. Berarti beli 2 dapat 1. Setelah pelanggannya pulang, apa yang mereka lakukan? Ya, setelah pelanggannya pulang, apa yang mereka lakukan? Memberikan salam hormat. Ya, pui dikang, ya, subawan no. Dah, ini tidak. Saking pelanggan ini
dirajakan. Pelanggan adalah raja, gitu ya. Nah, sekarang saya mau buat bentuk kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6. Nah, sekarang saya mau bagi dulu kertasnya. Silakan dikerja dalam kelompoknya masing-masing, ya. Tulis nama kelompoknya, siapa ketua, sekretaris, ya. Ini adalah tempat kamu membuat jawaban dan mendiskusikan hasil yang kamu sudah peroleh. Nah, sekarang ini perhatikan ke atas, aktivitas kelompok. Instruksi kerja, diskusikan tentang pentingnya tadi personal hygiene dalam pelayanan prima, kemudian gunakan internet perpustakaan atau buku atau sumber lain relevan. Tugas disajikan dalam bentuk presentasi laporan, tanggapan dari teman dijadikan masukan untuk memperbaiki laporan. Jadi ini, diskusikan tentang pentingnya personal hygiene dalam pelayanan prima. Oke, silakan cari di YouTube kemudian diskusikan. Ayo. Silakan. Ini saja yang kamu tulis. Pentingnya personal hygiene dalam pelayanan prima. Oke, silakan. Cari di YouTube kemudian diskusikan. Sudah ditulis nama. Tulis nama kelompoknya semua. Jawabannya. Apa? Buat dua, satu untuk persentase, satu untuk di store ke saya, ke guru. Ya, sama. Oke, silakan. Ini saja kamu tulis. Kamu didiskusikan ini. Pentingnya personal hygiene dalam pelayanan prima. Ayo, silakan didiskusikan. Cari di internet, kemudian Anda diskusikan bagaimana itu pelayanan personal hygiene. Higienis dalam pelayanan prima. Ayo, silakan dicari, didiskusikan. Mana tadi kertas yang pertama kebagikan kok tadi? Jawaban pertama. Oke, silakan dikerja, didiskusikan dengan teman kelompoknya.
Sudah dicari di internet? Cari di internet dulu. Jadi yang sudah presentasikan di depan ya, seperti yang kemarin-kemarin kita lakukan, dibacakan di depan, kelompok lain menanggapi. Kelompok yang sudah berapa? Yang sudah? Yang sudah? Ayo, masih ada sisa 5 menit. Di Google banyak itu. Bisa. Bisa juga. Sudah berapa yang sudah? Kelompok berapa yang sudah ini? Ayo 5 menit, sisa 5 menit. Ya. Masalah pelayanan prima. Paparkan saja. Oke, sudah berapa yang selesai? Angkat tangan. Kelompok yang selesai. Ya, 1, kelompok 6. Mana? Yang selesai lagi? Selesai mana? Ya, 2 menit lagi. Dua menit lagi. Sudah. Yang ya. Tambah lagi. Oke. Sudah berapa yang selesai? Sudah 4 kelompok. Oke, 1 menit lagi. Nah, 1 menit lagi.
Sudah? Oke, sekarang kita mulai pemaparan ya, pemaparan. Kelompok 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang perhatikan semuanya. Jadi yang mulai di kelompok berapa ya? Kelompok 6 yang mulai. Oh ya, ayo ke depan. Mulai. Nah, tadi itu tadi didiskusikan juga tadi itu yang pertama itu. Ya. Oke, silakan. Kelompok 6, beri tepuk tangan kepada kelompok 6. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia matu tanahnya. Silakan kembali dari kelompok 6. Ya, memaparkan. Ingin mendiskusikan tentang pentingnya profesional excellent dalam pelayanan prima, Ya. termasuk dalam pencegahan prima yang spesifik serta dapat mempengaruhi kesehatan baik kesehatan fisik dan kesehatan mental seseorang. Irmatu tanah irolek konange. Ya. Apakah ada yang mau bertanya? Ya. Silakan. Apa itu pelayanan prima? Ya. Melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi puas. Ya. Mana? Cocok? Sudah cocok? Ah, siapa lagi yang mau bertanya? Sebelah sini. Ayo. Ya, silakan. Pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan terpadu, pelayanan kedokteran, pelayanan ibu dan anak terpadu, pelayanan rawat terhadap pelayanan berbeda sosial dan anak Saya. Ya. Apa contoh pelayanan jasa? Jasa transportasi, jasa pelayanan kesehatan, pendidikan, jasa penulis, jasa editor, jasa fotografi dan videografi, jasa sertifikat elektronik, dan jasa terkait terapi. Oke ya. Sudah ya? Ah, oke. Sekian dari kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, beri aplaus. Nah, berikut kelompok siapa lagi yang mau? Kelompok mana lagi? Mana lagi kelompok yang mau? Berarti hanya satu kelompok yang siap. Mana lagi yang lainnya? Ah, kelompok ini dulu, yang 3 dulu. Oke, 3 dulu. Ayo, silakan kelompok 3. Ayo. Ya, perkenalkan kelompokmu, nama-namanya semua. Oke, silakan. Mana ke anumu?
Kelompok ini dulu, kelompok 2 dulu. Ayo, gantian kelompok 2 dulu naik. Kelompok 2, ayo. Awas kabel. Ya, oke. Silakan kelompok 2 paparkan. Beri aplaus dulu kelompok 2. Ya, silakan. Yang lain siapkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Ini adalah hasil diskusi kami tentang pentingnya personal hyper dalam pelayanan prima. Pentingnya memelihara personal hyper bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, memelihara kebersihan diri sendiri, memperbaiki personal hyper, mencegah tumbuhnya penyakit, meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan. Ada juga pentingnya personal hyper dalam pelayanan prima karena termasuk dalam pencegahan primer yang spesifik serta dapat mempengaruhi kesehatan baik kesehatan fisik dan kesehatan mental seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu ya. Pemaparan kelompok. Ya, silakan. Apa jenis pelayanan? Jenis pelayanan adalah pelayanan rawat jalan, poliklinik, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat darurat, pelayanan kanker, terpadu pelayanan kedokteran nuklir, pelayanan ibu dan anak terpadu, pelayanan rawat inap intensif terpadu, pelayanan bedah sentral dan anestesi. Ya, ada lagi? Nah, yang ini. Apa yang dimaksud dengan pelayanan? Pelayanan adalah sesuatu kegiatan atau kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Ya. Pak. Yo, silakan. Apa contoh pelayanan jasa? Ada pun contoh pelayanan jasa yaitu jasa transportasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, penulis, editor, fotografi dan videografi, serta desain grafis. Ya, oke. Sebentar masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, lanjut kelompok berikutnya. Ayo, lanjut kelompok berikutnya. Kelompok berapa? Kelompok 3 bagaimana? 3? Ya. Oke, beli aplaus kelompok 3. Ya, silakan perkenalkan diri. Dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas, ketua dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa pentingnya personal hygiene dalam pelayanan prima, yaitu kebersihan diri atau personal hygiene merupakan hal yang sangat penting terutama untuk menjaga diri kita tetap sehat dan mengurangi resiko terserang penyakit. Bagi seseorang pekerja, menjaga kebersihan diri dapat meningkatkan produktivitas dan terhindar dari stres. Sekian yang hasil dari diskusi kami dan pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan pelayanan prima? Pelayanan prima adalah kemampuan maksimal seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dalam hal pelayanan. Oke, siapa lagi?
Siapa lagi yang mau bertanya? Sayap kanan mana? Oh ya, yang kelompok 2, silakan. Jadi tadi ada pelayanan prima, ada pelayanan biasa. Suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terkait dengan interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau bersama secara fisik dan dikerjakan kekuatan terhadap. Ya, itu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri plus. Kelompok berapa lagi? Kelompok 1, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 saya kedua dan kelompok saya diskusikan tentang pentingnya personal yaitu dalam pelayanan. Pentingnya pemeliharaan personal tujuan pemeliharaan terhadap kesehatan pemeliharaan kebersihan sendiri memperbaiki personal hygiene, mencegah timbulnya penyakit, meningkatkan rasa terjadi dan kenyamanan. Ada yang mau bertanya? Nah, mau bertanya? Apa? Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Kelompok 2 dan kelompok 3. Melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada amal pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Ya, ya. Ada lagi kelompok 3. Apa jenis pelayanan? Ya. Suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dengan interaksi langsung antara orang dengan orang lain dan kegiatan kekuatan pengawas. Jadi Pak, apa contoh pelayanan jasa? Pelayanan rawat jalan, higienik, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat darurat, pelayanan kantor masuk, pelayanan kerja pelayanan Mana? Apa contoh pelayanan jasa? Contoh pelayanan jasa adalah jasa transportasi, jasa pelayanan kesehatan, jasa pendidikan, jasa penulis, jasa editor, jasa fotografi dan videografi, jasa servis elektronik, jasa desain grafis. Ya, oke. Sekian, terima kasih. Ya, beri plus. Ada lagi kelompok? Ayo, cepat. Nah, silakan perkenalkan diri. Dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Febriani selaku ketua kelompok. Saya Matilda selaku sekretaris. saya ketua. Ya. Saya Muhammad Bin Saputra, saya anggota. Ya. Oke, lanjut. Jadi, inilah diskusi kami tentang betapa pentingnya personal hygiene dalam pelaksanaan prima. Penerapan personal hygiene sangat penting dalam pelayanan prima, terutama untuk menjaga diri kita tetap sehat dan mengurangi resiko terserang penyakit.
Bagi seorang pekerja, menjaga kebersihan diri juga dapat meningkatkan produktivitas dan terhindar dari stres. Baik, sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Ya, silakan. Mengapa personel sangat penting? Personal hygiene sangat penting dalam pelayanan prima untuk menjaga diri kita tetap sehat dan mengurangi risiko terserang penyakit. Ya, yang lain siapa lagi? Ya, silakan. Apa saja yang sulit bernilai hygiene? Jadi jenis personal hygiene antara lain adalah yang pertama kebersihan tubuh, kebersihan rambut, kebersihan gigi dan mulut, kebersihan mata, kebersihan telinga, dan perawatan wajah dan muka. Ya, oke. Yang diskusi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, beri plus. Nah, lanjut. Oke, lanjut. Oke. Oke, silakan perkenalkan diri, kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Saya selaku ketua. Kita akan menjelaskan pentingnya personel bagian dalam pelayanan prima, termasuk dalam pencegahan prima yang sensitif serta dapat mempengaruhi kesehatan, baik kesehatan fisik dan kesehatan mental seseorang dalam kehidupan harinya. Dan ini ada Ada yang bertanya? Silakan. Ya, kelompok 1. apa contoh pelayanan biasa? Jasa transportasi, jasa pelayanan kesehatan, jasa pendidikan, jasa penulis, jasa editor, jasa fotografi dan videografi, jasa servis elektronik, jasa desain grafis. Lagi? Apa lagi? Bertanya? Ya. Mengapa personal hygiene dalam pelayanan prima lebih penting? Karena memperbaiki kesehatan, baik kesehatan fisik dan kesehatan mental seseorang dalam Ya, oke. Masih ada? Pertanyaan terakhir? Kalau tidak ada, oke, tutup. tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri plus. Ya. Oke ya, jadi baik tadi sudah sampaikan. Oke, jadi tadi anakku sekalian sudah melengkapi semua, kemudian diskusinya juga sudah lengkap. Jadi kembali saya tegaskan bahwa, perhatikan, kembali saya tegaskan bahwa inti daripada pembelajaran kita adalah ada dua, yaitu adalah pelayanan prima dan pelayanan biasa. Jadi pokoknya adalah pelayanan prima. Nah, bagaimana pelayanan prima ini pada saat Anda menjadi seorang pelayan, memaksimalkan pelayanan kepada customer atau memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan kita. Jadi contoh misalnya pada saat Anda sedang berada di posisi Anda melayani pelanggan, berarti otomatis Anda bagaimana pelanggan itu merasa puas ya dari apa yang sudah kalian sampaikan informasi kepada customer bahwasanya barang yang saya jual ini adalah
mereknya ini, kemudian harganya sekian, seperti yang ditanyakan di video tadi, itu adalah merupakan salah satu pelayanan kepada pelanggan. Baik, anakku sekalian. Jadi untuk materi kita pada hari ini kita cukupkan, ya. Jadi setelah dari awal tadi kita menyelesaikan materi dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita capai, alhamdulillah nanti pembelajaran berikutnya kita masuk kepada pokok bahasa yang berbeda, ya. Baik, jadi sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.